Azim sallallahu alaihi wasallam. Allazi la ilaha illa Mustafa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi lahum Fatihah. Ya Rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayahnya dan taufiknya jualah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka memperdengarkan pengajian, dan mudah-mudahan dan adanya pengajian ini kita selalu mendapatkan maghfirah, ampunan serta rahmatnya, sehingga kita mati dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah sampai beliau sampai hari kiamat tadi, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, kita masih membicarakan tentang syarat makrifat kepada Allah. Nah, diantaranya adalah pada dulu bersungguh-sungguh dan tekun, tidak bosan serta tidak jemu dalam berharap kepada Allah. Dan yang kedua, bersungguh-sungguh membersihkan diri dari kezaliman dan pikiran-pikiran yang jahat. Kemudian pula yang ketiga adalah mengutamakan mujahadah, yakni mengutamakan bersungguh-sungguh dan tidak menuruti hawa nafsu yang melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat diantaranya syarat makrifat kepada Allah ialah at-tahalli bil awsafil hamidah. At-tahalli bil awsafil hamidah artinya berpakaian atau berakhlak dengan sifat yang terpuji, yakni menjauhkan diri dari sifat yang tercela pada agama. Nah, itu tahliyah. Jadi tahliyah ini menghiasi diri kita dengan amal soleh, berhias-hias dengan amal soleh. Karena tahalli ini adalah merupakan inti dari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf hanya menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Nah, oleh karena itulah orang yang belajar ilmu tasawuf, nah dia akan jadi orang yang mudah tersenyum. Nah, itu diantaranya. Jadi tasawuf itu adalah menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Diantaranya kenapa mereka itu mudah tersenyum? Karena hatinya itu adalah bersih. Karena hatinya bersih.
Nah, tanda hati bersih adalah dia tidak merasa lebih baik dari siapapun. Satu, dia tidak membenci kepada siapapun. Dua, dan dia adalah menjadi rahmat kepada siapapun. Nah, jadi kalau kita ingin mendapat rahmat Allah dan juga mendekatkan diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah modalnya adalah ayo kita bersihkan hati. Nah, bersihkan hati. Nah, tanda orang bersih hati itu, coba kita lihat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bersihnya jernihnya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, kepada orang yang mencaci maki pun atau menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapinya dengan tersenyum. Dengan tersenyum. Kalau kita orang berbuat baik lawan kita, mudah aja ya tersenyum. Tapi kalau menyakiti lawan kita, memusuhi lawan kita, nah itu benar-benar hati kita bersih ataupun tidaknya. Apabila kita tersenyum, berarti kita ada satu sifat, ya sifat pemaaf. Nah, karena mereka itu tembus pandangannya, hatinya hanya kepada Allah. Siapa yang menghendaki si fulan itu mencaci lawannya? Siapa menggerakkan, nah ia mencaci baik dengan lidahnya atau dengan tangannya, nah tidak lain ia pandang hal demikian itu adalah fiil atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lain itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ia tenang. Nah, ini para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, jadi mereka itu pasti dia bersifat berakhlak yang mulia, karena hatinya selalu bersifat tawadhu, karena hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sangat beruntunglah bagi mereka itu yang diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia berakhlak, bermoral, berperilaku yang baik. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Au kama qala, tuba liman khulika li khairin." Artinya beruntung bagi orang yang diciptakan untuk kebajikan. Nah, jadi mereka yang hatinya bersih, dia beradab, berakhlak, bermoral yang baik, nah maka mudah mendirikan ibadah, melaksanakan salat, mudah ia menuntut ilmu, mudah dia berzikir kepada Allah,
mudah ia berselawat kepada Rasulullah, mudah membaca kalamullah yakni Al-Quran. Nah, itulah pertanda hati mereka itu bersih. Nah, sebaliknya apabila malas, dia merasa sulit melakukan hal ibadah yang demikian tersebut tadi, nah itu pertanda hati seseorang itu tidak bersih atau kurang bersih. Nah, makanya ada perkataan kenyamanan raga terletak pada sedikit makan. Nih raga kita nih, amun kita makan kita sedikit, ali sesuai aja. Makanya Rasulullah sakit cuma sekali aja. Ya kok, karena Rasulullah benar-benar sedikit makan. Nah, kemudian pulang ketenangan jiwa itu terletak pada kebersihan dari dosa. Nah, karena dosa-dosa inilah yang mengotori, yang mencelumurinya. Nah, sehingga tidak ada ketenangan jiwa. Nah, jadi ketenangan hati terletak pada selalu diliputi oleh nur makrifat kepada Allah. Nah, apabila diberikan nur makrifatnya kepada seseorang itu, lalu hati menjadi tenang. Nah, para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, jadi apabila kita ingin hati kita ini mati untuk menghidupkan, maka hendaklah kita banyak berzikir dan bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, dengan penuh kemesraan, sehingga hati itu akan menjadi hidup kembali. Nah, ya para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, jadi itu tahalli bil ausabil hamidah, artinya berpakaian atau berakhlak dengan sifat yang terpuji, yakni menjauhkan diri dari sifat yang tercela pada agama. Yang kelima, syarat makrifat kepada Allah, dawamul ibtiqar wal ilja' ilallah wal ikhlasi bi kulli hal. Artinya selalu berhajat kepada Allah dan menyerahkan segala perkaranya kepada Allah serta ikhlas hati pada setiap hal. Nah, ini pertanda kalau orang yang ma'rifat kepada Allah, pasti ia berhajat hanya kepada Allah, menyadarkan sesuatu itu hanya kepada Allah. Perkara apapun dan apapun pekerjaannya, ibadah apapun, maka ia ikhlas hatinya. Itu pertanda syarat daripada makrifat kepada Allah. Yang keenam tandanya, menghindari tulul amal. Artinya menghindarkan pikiran dan panjang angan-angan. Karena tulul amal ini adalah merupakan daripada penyakit hati. Supaya seakan-akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau untuk kebaikan, silakan dia berangan-angan, berandai-andai, bercita-cita. Kalau aku ada langkah mempunyai keuangan cukup, untuk naik haji aku akan berhaji. Silakan untuk kebaikan.
untuk mencita-cita untuk kebaikan. Tapi kalau orang yang makrifat kepada Allah, hatinya tidak ada lagi angan-angan. Tulul amal itu tidak ada lagi berandai-andai. Jikalau ini. Namun kalau secara zahir, ayo jikalau ini aku ini merancang, ayo. Tapi kalau secara pandangan batiniah, ya sedikit juga pun tidak ada tulul amalnya itu. Ibarat ada, cepat dia menyingkirkan. Yang ketujuh, as-sabru indal ibadah wa tarkul maksiat. Nah, ini syarat makrifat kepada Allah, bersabar ketika menjalankan ibadah. Nah, dia bersabar. Yakni pada waktu ibadah bersabar dengan menenangkan pikiran dan urusan dunia, dan bersabar pula dengan menyisihkan waktu dalam ibadah kepada Allah. Nah, itu orang tanda makrifat kepada Allah. Nah, ini dalam sembahyang, nah, lalu inya benar-benar penyerahannya kepada Allah. Ya, waktu sembahyang berdiri betul, tenang hatinya, sehingga mengucap la haula wala quwata illa billah. Nah, karena pandangannya yang sembahyang ini tidak dapat melaksanakan tubuh, tidak dapat. Ya, Pak? Nah, walaupun secara syariat ia aku sembahyang, namun batiniahnya, nah, ia tidak merasa keakuannya. Nah, makanya hatinya itu hanya kepada Allah. Ia dapat melihat, nah, melihat hanya kepada Allah. Ia mendengar bacaan-bacaan, nah, ia mendengar itu hanya kepada Allah. Yang mendengar bacaan doa Allah, yang melihat itu Allah, yang berfiilnya itu hanya Allah di hatinya. Nah, sehingga ia tenang dalam melaksanakan salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada lagi pandangan urusan dunia, dia bersabar. Nah, ini termasuk juga bersabar itu dalam sembahyang, ini mensesuaikan secara syariat aturan-aturan sembahyang. Nah, ada tumak ninahnya, ya, tenang sembahyang, itidalnya, sujudnya, ingatkan langsung digambarkan. Berdiri Ahmad alifnya, ketika ruku, nah, ingatkan, ketika sujud mim, ketika duduk dal, jadi Ahmad. Itu secara pandangan saja rasamnya. Nah, kalau kita pandang pulang, nah, tubuh kita lain Muhammad. Nah, misrakan bujur-bujur. Nah, yuk ruh dan jasad. Nah, jasad secara zahir, nah, sedangkan yang menggerakkan jasad tidak lain ialah ruh, si hayat juga. Nah, si hayat siapa? Ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu sudah ke sana, lalu timbul kepada ruh, timbul kepada sir itu diam aja lagi, rahasia. Nah, berlika-lika, bermanja-manja aja lawan Tuhan, diam aja, misrakan bujur-bujur, supaya kita benar-benar dalam sembahyang itu bermakna, berarti. Nah, sehingga kita nyaman, tenang, itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi sabar ketika beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbiru innallaha ma'as-sabirin." Artinya, maka bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah menolong orang-orang yang bersabar. Jadi Allah menolong orang-orang yang bersabar. Dari sabar dengan menyisihkan waktu pada ibadah, akan datang inayah Allah atau pertolongan Allah kepada itu hambanya. Asalkan sabar. Nah, mereka akan merasakan nikmat. Mereka akan merasa kemanisan ibadah. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, mereka-mereka yang bersabar, bagi mereka rahmat Allah dari sisi Allah dan kasih sayang dari Allah, dan mereka dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang bersabar. Disisiakan waktu lah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, apalagi sembahyang 5 waktu. Ya, anggap kita lawasakan seperempat jam mulai beristinja, ya kan? Nah, jangan ada ketinggalan dalam melaksanakan salat 5 waktu ini, karena itu adalah merupakan kewajiban bagi kita. Nah, merupakan kewajiban bagi kita. Dengan tenang, bersabar, jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, "Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab." Artinya bahwasanya akan disempurnakan pahala mereka yang bersabar dengan tidak dapat dikira-kira. Nah, tak ada pahalanya tuh. Dan bersabarlah dengan menahan diri dari marah, dan bersabar ketika ditimpa musibah dan bala. Memang kita hidup ini diuji oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi bagi orang yang dapat bersabar tidak lain karena ia makrifat tadi, makrifatnya Allah kepadanya, sehingga hatinya hanya kepada Allah. Karena ia percaya kepada apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nah, makanya kalau dapat bersabar, as-sabru nisful iman, alias sabar itu setengah daripada iman. Nah, setengah daripada iman. Nah, jadi kalau bersabar itu luar biasa, separuh iman kita sudah. Nah, maka begitu kita percaya, beriman, nah, apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, yang ke-8 syarat makrifah ialah ar-ridha bil qada. Nah, artinya merasa senang dan lapang dada menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menentukan waktu ibadah, waktu berzikir mengingat Allah, waktu bekerja untuk hidup, waktu istirahat, waktu tidur, waktu silaturahmi, dan menyediakan waktu khusus untuk masuk ke hadrat nabawiyah dan hadrat rububiyah agar lapang dada dan senang hati menerima kehendak Allah. Ridha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubudullah birridha, fa illam tastati' fa bisabri ala ma taqrahu khairan katsira." Artinya, beribadahlah kamu dengan ridha, senang hati, lapang dada. Jika kamu tidak puasa, maka beribadahlah dengan kesabaran.
niscaya engkau akan mendapat kebaikan yang banyak. Nah, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu Allah, fa in sabara ijtadabahu, wa in radiya istafahu." Artinya, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji hamba. Ini seorang hamba dikasihi Allah, dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini sebagai kekasih Allah. Allah uji itu. Allah uji oleh hamba tersebut. Nah, jika ia bersabar, Allah menjadikan dirinya kekasihnya. Nah, ayo. Dan jika ia ridha, lapang dada menerima, niscaya Allah menjadikan dirinya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita merupakan kewajiban kita beriman, mempercayai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kan antu'mina bil qadri khairi wa syarrihi, bahwa engkau beriman dengan qadar, baiknya qadar dan jahatnya qadar. Karena kita masing-masing ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita ini orang yang baik, oh ini kita orang jahat, ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nah, siapa juga pun. Kalau kita beriman dengan takdir, kita nih beriman dengan takdir. Asalkan iman kita dengan takdir itu benar, maka kita akan membuahkan banyak manfaat. Asalkan bujur-bujur kita beriman, bujur-bujur mempercayai dengan takdir Allah Ta'ala, manfaatnya banyak, akan membuahkan itu, menghasilkan demikian itu. Apa diantaranya? Diantaranya adalah tenang dalam kehidupan. Tenang dalam kehidupan. Artinya kehidupan tidak gelisah. Terlebih lagi stres. Jadi kehidupannya tidak ada gelisah, tidak ada stres. Karena orang yang stres, orang kebanyakan pikiran. Lihat ya. Nah, ini kebanyakan pikiran itu adalah orang yang tidak beriman dengan ketentuan Allah. Ia tidak beriman dengan takdir Allah, sehingga ia gelisah, sehingga ia stres. Karena ia merasa semua itu yang mengurusinya dan semua yang menanggungnya, akhirnya ia stres jadinya. Ia seorang merasa seorang terus. Kita kalau nikmat nyaman aja, ya kan? Nah, jadi kalau orang yang benar-benar percaya, beriman dengan takdir Allah, meskipun ia terjerumus ke lembah kemaksiatan, ia maksiat, memang secara halus sedih, menyesali, menangis, meratapi terhadap perbuatan itu. Tapi begitu ia sadar, sudah sesadar-sadarnya, ia percaya dalam takdir Allah Ta'ala, dan tidak boleh tidak ia jalani dan ia hadapi dengan tabah. Lalu akhirnya apa? Lalu tubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, matinya ya kada apa ngarannya, kada putus asa dan rahmat Allah. Dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah apa? Oh, bagi orang yang durjana, yang merasa yang dirinya itu terjerumus ke kemaksiatan,
ia sadar dan sadarnya ingat takdir Allah Ta'ala, sehingga ia kembali kepada Allah, tobatlah ia, karena ia benar mengharap kepada Allah, Allah yang maha ghafur, Allah yang maha pengampun. Karena hatinya orang yang makrifat kepada Allah bergantung hanya kepada Allah. Makanya jangan sampai mencaci lawan mereka itu. Apalagi ia sudah bertobat kepada Allah Ta'ala, jangan dicaci. Itu bahayanya luar biasa kepada kita sendiri. Jadi ujian apapun, sakitkah apapun, atau umpamanya nih, maaf bola, kebiasaan ini yang sering dan mungkin pasti terjadi mengalami ini, bagi orang yang mengalami nih, bagi perempuan yang dimadukan oleh suaminya. Ya kira bu sakit loh kalau sakit benar. Nah sakit, walaupun sakit, tapi ulun bukan ini kan kita dapat takdir Tuhan. Walaupun itu sakit hati ibu, ingat apabila benar-benar sampeyan beriman kepada Allah dengan takdir Allah yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, sadar, oh ini memang sudah cobaan hidup. Lalu tenang menyikapinya dengan tenang, lalu dengan pelan-pelan hilangkan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Susuri dulu diri kita nih. Kita bukan menyalahkan suami, menyalahkan diri kita aja dulu. Kenapa nih suami macam ini lawan aku? Mungkin aku memperlakukan suami macam ini. Ini andalan apa? Lihat di Siti Khadijah, menurut kisah riwayat, Sidin jika seandainya tidak wafat Siti Khadijah, Sidin tidak ada mempunyai istri yang lain. Nah turuti Khadijah. Beliau apa? Siti Khadijah itu. Nah segala-galanya itu hanya diperuntukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya minta ridha, minta halal. Ini kebanyakan dan banyak juga. Nah, menyikapi, menghadapi seorang suami, nah kayak apa? Lihat sifat terjangnya Khadijah kepada Rasulullah. Mendukung dengan segala-galanya lawan Rasulullah, maupun jiwa, apalagi hartanya. Nah, ayo bayangkan. Karena dia percaya kepada takdir. Ingatkan jangan meronta-ronta sehingga anaklah dibawai membikut kepada suaminya. Jangan. Itu perihal yang tidak bagus. Malah ini mungkin sudah takdir Allah. Perlu kita hadapi. Kita kada boleh marah. Itu orang hari yang bersih itu. Itulah orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mana ya guru aja pian tu ujar. Iya. Ada orang terus aja. Mungkin makanya seandainya dia lakian juga nih, bibinian boleh juga kayak apa aja di lakian, pulang nih. Akhirnya takkan itu memang takdir. Kalau bagi laki-laki macam itu. Kalau bagi ulun pribadi, kalau misalnya bini ini misalnya sudah tidak senang lawan kita, sudah selesaikan. Karena ya misalnya kalau laki yang lain, selesaikan sudah. Cari pulang biasa. Kada. Itu takdir Tuhan juga, ya loh Pak. Itu kalau ulun. Tapi kada Bang. Ya apabila merasa kasihan aja, insya Allah
kada terwujud. Walaupun badai menerpa mengadai lawan kita, nah tetap kawa kita. Nang ianya bila purun sudah iya. Memang walaupun sudah kita menghindar, tetap juga berarti berciri sudah. Bisa berciri bini 2, bini 3. Berciri juga ini binian laki 4. Nah macam itu bersilih berganti. Nah jadi kita kada aneh kan memandang itu. Bagi orang itu memandang, inilah sudah selesai. Kalau kita mengimani aja. Nah mengimani, artinya apabila ada orang yang curhat masalah itu, orang berikan macam itu caranya. Bila kata kawan atas salah sampian aja lagi berdua menyikapinya. Apabila berdamai berlanjut bagus lagi. Apabila misalnya kada tahan atau ini tetap ini atas salah pian aja lagi. Nah itu percaya kepada takdir tadi. Jadi kalau kita apabila dapat menyikapi dengan sebenar-benarnya mengimani apa itu sudah ketentuan Allah Ta'ala, hati akan tenang. Nah apalagi rezeki. Nah jadi rezeki itu kemana-mana juga pun kita amunnya sudah datang aja. Tapi ikhtiar kan apa? Cuma menyatakan ikhtiar atau sebab itu hati kita jangan mengitikatkan dengan sebab itu. Ingat itu yang memberikan rezeki, yang mendatangkan rezeki dalam liwat usaha tidak lain inya jua. Selesai maksudnya jua Allah segalanya. Nah itulah orang menyandarkan kepada Allah, itulah orang yang makrifat kepada Allah sehingga ia tenang hati, lapang dadanya. Ya rancak kayak orang bini ulun tuh terus aja. Biar ini nyaman aja kurihing enggak kayak kada bermasalah ya. Anjir ngapain lagi? Napa lihat kan? Kita nikmati aja. Apabila ada duit kita belanjakan, ya sudah nikmati. Biar kada berduit bersabar. Ada. Ada orang yang menghina, tenang aja. Karena kita bujur orang yang hina. Ya loh kak. Nah, paling kita andalkan ilmu. Napa ilmu siapa? Pangkat siapa? Jadi kita hati matinya selaras. Ini misalnya syariat ya syariat. Nah apabila masalah hakikat ya hakikat. Apabila sudah gambar hakikat, inya kadalan lagi orang nama ribat, ya tenang aja. Nah makanya orang yang sudah merasa itu dirasakan oleh Allah Ta'ala lezatnya kata dibayangkan. Tapi bagi orang-orang yang tidak dirasakan yang demikian itu makrifatnya kepada Allah Ta'ala, orang itu masih belum bertemu dengan Allah Ta'ala, nah maka mereka itu menghujat. Menghujat tuh sasat lah, inilah, itulah. Nah jadi kalau orang yang wujud makrifat kepada Allah, ini ada memperhatikan kata, silahkan. Ibarat MOE misalnya mencegah, ini ada sedih hatinya. Itu orang yang makrifat kepada Allah, itu yang benar-benar makrifat. Tapi bila hatinya bergerendak, masih belum lagi. Kita tetap ya. Berarti Allah menghendaki kita tidak meneruskan. Karena bertanggung jawab siapa? Itu urusan Allah. Nah siapa yang bertanggung jawab untuk menyampaikan itu? Mas susah mencari orang yang ursid itu susah. Kali segampang. Kecuali dijajab Tuhan. Makanya aulia-aulia Allah kadang banyak yang kadang-kadang dijajab Tuhan tuh. Nah bahwa dirinya itu sebenarnya kekasih Allah inya kada tahu. Timbul tahu orang luar. Karena apa? Bisa liwat ditambahkan Tuhan kena karamatnya kah?
Nah sehingga ya, itu. Nah para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Berkata Sayyidi Asy-Syaikh Ali Ad-Daqqaq rahimahullah taala, laisa rida alla yahussa bil bala, innamar rida alla ya'tarida 'alal hukmi wal qada. Artinya bukanlah yang dimaksud rida itu tidak merasa penyakit, tidak merasakan penyakit, merasa saja. Lapar perut merasa saja. Oh ini sakit kepala malah saja. Oh ini sakit hati malah saja. Nah maksud itu hanya saja yang dimaksud dengan tidak adalah tidak mengiktirat. Entahnya. Tidak mengiktirat, tidak memprotes atas ketentuan dari Allah. Itu aja. Sakit-sakit. Nah, bagi orang yang marifat kepada Allah, ini kadang memprotes. Ibarat misalnya, iya nih hujan terus maka tetap asan beledung. Apabila misalnya itu sampai ke hati, berarti kan memprotes. Amun secara zahir, ya kan apa kada, iya nih ali hujan nama tapasan. Kan apa kada, cuma hati, ini urusan hati. Mati masalah marifat itu. Hakikatnya masa hati sedikit juga pun tidak mengiktirat. Nah tenang aja, tak urihnya lagi. Kadang protes, lapang dada, senang hati menerima ketentuan dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Anallah la ilaha illa ana. Faman lam yasbir ala balai walam yaskur lini ami walam yarda liqadai wal yatlub rabban siwai. Artinya ya Tuhan dalam hadis qudsi, aku tidak ada Tuhan selain aku. Akulah. Ini situ hajar artinya akulah. Nah, barang siapa yang tidak bersabar menerima ujian dariku, tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, dan tidak ridha apa yang aku tentukan, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Siapa lagi? Nah, dan keluarlah dari bawah kulung langitku gitu kan. Ayo kemari. Ayo, apa yang kita andalkan? Jadi kita ini, Pak Bu, nah sifat itu sabar syukur, penting. Nah dan ridha, syukur alhamdulillah, nah, aku dapat beramal beribadah kepada Allah. Nah, karena hatinya itu sebenarnya itu bukan inya. Nah, para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Nah, sampai di sinilah mudah-mudahan dan adanya uraian tadi, mudah-mudahan kita selalu diberikan normalifatnya kepada kita semua, sehingga kita benar-benar di dunia ini kenal makrifat kepada Allah, sehingga kita di akhirat nanti kita bertemu dan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Salah khilafnya ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Allah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu minna. Antal muqaddim wal muakhir, la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim.
Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma